Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Malam, Pak. Ya, udah pada ini ya. Dari jumlahnya masih belum banyak yang berhalangan dan sebagainya ya. Kita mulai saja Pak ya, teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Pak Sunarni. Biasanya kalau mahasiswa kita itu manggil saya itu dengan Pak Wongsun, karena namanya agak unik Pak ya, seperti nama perempuan jadi kurang familiar begitu. Oke, saat ini saya tinggal di Cikarang dan sebelum bergabung di GC ini saya mengajar di Bandung. Jadi untuk malam ini itu saya perdana untuk ngajar di kampus GC. Gitu. Pada semester ini saya mendampingi teman-teman untuk konsumen manajemen digital. Mata kuliah ini banyak membahas tentang marketing dan dunia media sosial. Mungkin supaya saya juga tahu teman-teman, mungkin cam-nya bisa di-on-kan begitu, biar saya juga tahu ini teman-teman itu yang mana begitu. Ya, sebelum kita mulai itu sambil kenalan dulu. Tak kenal maka tak tahu maka kita tak kenal begitu. Ya, silakan Bapak Ibu kita kenalan dulu dengan Bapak siapa, Ibu siapa gitu. Izin Pak Dosen, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Pak Rudi Hartono, Pak. Wah, ya mantap namanya. Ya. Tinggal di mana, Pak? Tinggal di Cinere Depok. Oh, dekat Pak ya. Ya. Aktivitas kalau boleh tahu, kerja, usaha, Pak Hartono? Aktivitas saya kebetulan ini pelaku UMKM, Pak. Baik. Mantap. Ya. Oke. Wira swasta. Mantap, Pak. Ya. Oke, boleh nanti kita kalau tahu gini kan siapa tahu nanti ke depannya itu ada peluang atau informasi kan, kita kuliah ini kan salah satu yang kita harapkan kan tambah relasi Pak. Itu. Silakan. Mungkin itu saja Pak. Ya, kami. silakan. Terima kasih Pak. Ya, salam kenal Pak Rudi. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Izin Bapak, selamat malam. Malam. Perkenalkan nama saya Johannes Ronald Eliezer Oparulian Galung, biasa dipanggil Jo. Saat ini saya bekerja sebagai Jaksa Alim Muda di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ditugaskan di Sekretariat Komisi Kejaksaan sebagai Kepala Subbagian Dukungan Penguatan Lembaga. Untuk latar belakang pendidikan saya alumni S1 Hukum dan S2 Hukum dari Universitas Indonesia. Saat ini juga menjadi mahasiswa S3 Hukum di Universitas Indonesia. Lalu saya juga masih menjadi mahasiswa S1 Ekonomi sama Manajemen di GICI. Izin Bapak, itu latar belakang background saya. Terima kasih Luar Bapak. biasa Pak ya, udah lengkap turun lagi ini saya. S1-nya banyak nanti. Siap. Mohon bimbingannya Bapak. Sama Pak, kita sharing Pak ya. Oke, silakan buat teman-teman yang lainnya. Dari mana, siapa, gitu. Malam Pak. Malam. Ya, salam kenal. Saya Widari Pak. Ya, salam kenal Bu. Iya, saya tinggal di Cikarang juga nih Pak. Oh iya. Iya.
Sehari-hari saya ibu rumah tangga, bekerja juga. Baik-baik, luar biasa Bu Widari. Salam kenal. Ya, Salam kenal. Terima kasih. silakan. Ya, silakan teman-teman yang lainnya, Bapak Ibu, dari mana? Sepertinya ada yang kenal juga, ini ada yang tidak asing ini. Silakan, Ibu. Selamat malam, Pak. Saya Kartika, Pak. Oh iya, Kayaknya sudah familiar sama saya, Pak. ya. Tapi Ibu kaget ya, karena kok Kaget. namanya beda gitu ya. Biasanya kenal dengan nama Pak Wongsun aja, Pak. Saya Ya, pikir tadi saudara Bapak yang ngajar, Pak. oke, baik-baik. Ya. Ya, Bu Kartika Lingga. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Assalamualaikum Pak, salam kenal Pak. Waalaikumsalam Bu. Saya Iis Siti Nurmala Pak, saya tinggal di Tambun Utara Pak. Tambun Utara. Baik-baik Bu. Untuk seharian saya ibu rumah tangga dan untuk usaha ikut suami Pak, bantu usaha. Luar biasa Bu. Tulis ya. Dapat ya Pak, iya Pak. Ya, baik. Salam kenal. Silakan teman-teman yang lain. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Saya Cindy, dan saya bekerja. Oh, baik. Tinggal di daerah mana Bu Cindy? Saya di Jepang. Waduh, luar Iya, biasa. Ya. bekerja. Ini salah satu istimewanya bisa online ini lintas negara ini. Baik-baik. Iya Semangat Pak. Bu Cindy di Jepang ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, silakan teman-teman yang lain. Ya, sepertinya ada Bu Tuti Alawiyah, tapi suaranya tidak. Selamat malam Pak Wong, saya Tri. Selamat malam, Putri. Iya Pak, Putri siapa? Tri Pak. Putri Alawiyah Pak. Bukan. Bukan anjir. Ya, silakan. Kalau Putri Malam saya dari Setu Pak. Selain kuliah saya kerja juga Pak di Deltanas. Baik-baik, ya. Iya. Kaget kemarin karena biasa kenalnya Pak Wong Sun. Saya pikir siapa gitu Pak. Iya, itu Bu. Jadi tidak banyak yang tahu, tapi ada setiap saat dengan teman-teman yang lain juga. Baik, silakan yang lain. Terima kasih Pak. Sama. Assalamualaikum, selamat malam Pak dosen. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak, nama saya Tuti Alawiyah. Saya ibu rumah tangga, tapi bekerja juga. Saya bekerja di kantor rekanan Mabes TNI. Baik-baik. Lengkap, rumah saya kebetulan dekat kampus Gizi. Jatiwaringin rumah saya dekat Kelurahan Pondok Gede, Kecamatan. Ya, Terima kasih Pak. Ya, Astafiyah juga Bu ya, berarti. Dekat ya, dekat Asavia juga. Namanya. Terima kasih Pak. Mirip-mirip. Baik. Ya, silakan teman-teman, Bapak Ibu yang lain biar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Dengan Naryo Pak di Depok. Baik, salam kenal Pak Naryo. Salam kenal Pak. Untuk saya sudah kerja Pak, cuman ini lagi libur. Wah, luar biasa. Ya. Di Hotel Bidakara Pak. Hotel Bidakara, baik-baik. Iya. Luar biasa ini. Terima kasih Pak Naryo. Salam sama kenal. Pak. Salam kenal Pak. Terima kasih. Selanjutnya silakan.
Bapak Ibu? Perkenalan saya, nama saya Aufa. Pak Aufa. Ini saya belum kerja, sama belum nikah. Baik. Tinggal di mana Pak Aufa? Tinggal di Depok. Oh, Depok. Baik. Terima kasih Pak Aufa. Salam kenal. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Biar kita tahu Bapak Ibu ini ternyata profesi dari berbagai daerah yang nantinya mungkin bisa kita tambah teman, tambah kenalan ketika ada informasi akan membantu. Silakan Ibu-ibu, Mbak-mbak. Selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Imam Apriliadi. Dari saat ini posisi saya di Kalimantan Selatan. Baik, Pak Imam ya. Baik Pak. Kerja atau usaha sendiri Pak Imam? Saat ini posisi lagi kerja di pertambangan Pak sebagai HR. Wah, luar biasa. Baik, salam kenal Pak Imam Apriliadi. Salam kenal kembali Pak. Ya. Silakan Ibu, Mbak, Bapak-bapak yang mungkin. Selamat malam Pak. Bisa perkenalkan. Selamat malam. Perkenalkan saya Keisha Andina. Ya. Tinggal di Jakarta Utara, Sunter. Baik. Bu Cesia. Betul. Baik, salam kenal Bu Cesia. Ya, Pak. Silakan dilanjut, Bu. Bisa dipercepat mungkin ya, karena tapi tidak banyak ya, tidak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri Alawiyah, saya asli orang Karawang. Saya kerjanya di Cikarang, Pak, tinggalnya di sini. Sekalian kuliah juga di kampus GICI di Bekasi. Oh, luar biasa Bu ya. Karawang, Cikarang. Baik, salam kenal Bu Putri Alawiyah. Iya Bapak, salam kenal kembali. Ya. Dan Bu, siapa yang? Malam Pak. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Desi Nuryanti, dipanggil Desi. Sekarang di Cikarang dan sedang bekerja. Izin Pak, kameranya nggak tahu ini kenapa pengaturannya kayaknya deh nggak Ya. bisa on. Baik, makasih Bu Desi. Ya. Desi, sepertinya juga tidak asing, walaupun tidak karena sering kegiatan di Cikarang. Silakan Bu, Mbak siapa berikutnya? Salam kenal Pak, nama saya Fania Farisa. Saya asli Bekasi. Saya saat ini belum bekerja. Kerja, Bu Fania? Belum Pak. Kuliah saja Bu sekarang? Ya. Baik. Terima kasih Pak. Terus, ya. Ada lagi mungkin yang mau itu? Boleh kita tahu nama dan tempat tinggalnya? Ini yang dari Depok pada malu-malu nih Pak, belum pada perkenalan itu. Oh iya. Baik. Oke. Baik Pak. Ini jadi mata kuliahnya ini perilaku konsumen dan pemasaran digital. Kebetulan ini kan dua-duanya sama ya Bapak Ibu ya. Mahasiswanya, terus waktunya. Gitu. Nah, kuliah ini kita pembahasannya nanti lebih ke belajar mandiri Pak ya, karena memang secara
apa itu waktu, durasi, terus juga materinya juga kurang lebih mirip-mirip ini. Gitu. Kalaupun kita perhatikan ini juga Bapak Ibu ini di dunia apa itu marketing gitu kan, kaitannya dengan perilaku konsumen, terus pemasaran digital ini juga tidak asing dan banyak juga yang sudah berkecimpung gitu. Baik. Untuk materi yang pertama kita mulai sekilas saja karena waktunya memang apa itu tidak lama ya Pak. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Baik. Kelihatan Bapak Ibu sekarang? Terlihat, Pak. Bisa terlihat. Baik, baik. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Jadi yang mata kuliah perilaku konsumen ini pertemuan pertama. Ini sepertinya Bapak Ibu juga tidak asing itu tentang perilaku. Ini kalau ada gambarnya yang kurang sesuai minta maaf Pak ya, karena ilustrasinya memang kalau di perilaku konsumen itu ya seperti ini begitu alurnya itu. Jadi perilaku konsumen ini semua aktivitas itu. Dari mulai mencari, mempertimbangkan, menilai, membeli, pulang atau tidak. Contoh realnya seperti ini dan ini memang apa itu hari ini jadi alasan untuk orang membeli gitu, untuk memutuskan pembelian. Jadi untuk slide-nya ini kita persingkat saja, terus penjelasannya di materi terlampir gitu. Oke, ini slide-slide-nya. Kadangkala memang kalau di apa itu di dunia konsumen ini agak unik gitu kan. Di barangnya sama, isinya sama, harganya sama, tapi walaupun kenyataannya itu lebih mahal, itu tetap dibeli gitu. Ini kadangkala yang tidak rasional. Ini konsumen gitu. Yang dibeli bukan airnya tapi
tentang persepsinya. Ini contoh konsumen itu tidak selalu rasional. Slide berikutnya, demikian juga dengan handphone dan lain sebagainya. Ini juga keputusan membeli ini kadang-kala banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ini terutama generasi muda ya. Itu ketika contohnya ini di iPhone gitu, temannya memakai iPhone pun yang lain pun juga akan jadi tertarik gitu, karena ini dianggap keren dan eksklusif begitu. Walaupun secara bukti sebetulnya kalaupun di pun itu kurang lebih sama gitu. Ini contoh-contoh dari perilaku konsumen. Demikian juga untuk contoh lainnya ini. Nah, nanti silahkan di ini sendiri apa itu di kami gitu kan, kita skip ya karena 2 mata kuliah masuk ini urusan pembelian ini. Kalau perilaku konsumen ini contoh realnya beli sepatu, kalau di ilustrasi ini itu kan, sepatu lama dilihat, direview dan dibandingkan di marketplace gitu kan, beli saat promo, posting di IG dan lain sebagainya. Contoh-contoh keputusan pembelian berdasarkan dari melihat review di YouTube. Baik. Ya, konsep membeli konsumen itu macam-macam. Jadi setelah membeli konsumen itu puas, beli ulang, alurnya seperti ini, rekomendasikan, kecewa, komplain, merusak reputasi. Karena kadang-kala ketika membeli sesuatu yang tidak sesuai gitu kan, nah itu diluapkan dalam bentuk ulasan negatif. Ini juga kadang-kala yang perilaku konsumen yang kecewa gitu. Konsumen itu sama dengan marketing gratis kalau di ulasan, karena dari ulasan itu mereka kadang-kala tanpa sadari itu menjadi apa itu penilaian bagi orang yang mau beli sesuatu gitu. Lanjut ke slide 6. Nah, ini mengapa perilaku konsumen itu penting? Ini kalau bagi perusahaan ini menentukan strategi pemasarannya gitu kan. Kenapa konsumen itu masing-masing mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Nah, ini bagi perusahaan tentunya juga menjadi strategi yang tepat untuk menyikapi, menghadapi perilaku konsumen. Terus yang berikutnya itu bagi perusahaan juga itu bisa meningkatkan loyalitas ketika tentunya barang atau produk yang dijual itu pada konsumen itu memberikan contohnya tadi rating, itu juga akan meningkatkan loyalitas. Nah, contoh yang mungkin kita keseharian kita ketahui bersama ya ketika kita berbelanja di toko oren ya, itu kan ketika mereka itu ratingnya banyak, pembelinya di apa itu banyak, ini kan menjadi pertimbangan ini. Secara otomatis bagi usaha atau perusahaan itu juga ini meningkatkan loyalitas gitu. Demikian juga
kegagalan produk itu. Terus yang berikutnya ini bagi mahasiswa, nah ini kita jadi berpikir kritis ini perilaku konsumen ini. Setelah itu bagi yang masih kuliah juga bisa menjadikan perilaku konsumen ini untuk jadi analisis pasar nyata gitu. Ternyata setiap konsumen itu banyak faktor yang menjadikan mereka itu menentukan pembelian, terus di lain sisi juga ada kekecewaan. Mahasiswa juga ketika mengetahui mengapa perilaku konsumen itu penting, ini nanti juga akan berkaitan bekal di dunia. Gitu. Lanjut ke pertemuan 1. Gitu. Jadi untuk perilaku konsumen, ini konsumen itu sifatnya emosional emang. Yang tanya puas tidak puas, dan sosial sangat juga berpengaruh. Media sosial membentuk juga keputusan. Contohnya tadi ketika memberi ulasan, rating dan lain sebagainya, itu juga akan mempengaruhi begitu. Terus lain sisi juga review yang lebih dipercaya itu lebih daripada iklan, karena dari sana itu kepuasan pelanggan yang mereka akan tuangkan dalam ulasan yang calon pembeli berikutnya itu juga akan bisa mempercayai. Jadi dari review sendiri itu bisa percaya daripada iklan. Pada intinya perilaku konsumen itu produk belum tentu laku, tapi produk yang memahami konsumennya hampir pasti dipilih. Gitu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu kita sambil mengingat-ingat nih dari teman-teman ini yang produk viral akhir-akhir ini untuk diskusi kita, apa yang pernah Bapak Ibu teman-teman beli terus lalu menyesal, terus kenapa, ini lebih sering dipercaya iklan atau review. Ini bisa jadi diskusi kita juga gitu. Baik. Nah, di dalam nanti perilaku konsumen ini kita menekankan tugas individu Bapak Ibu. Jadi ada 2 tugas dengan perilaku konsumen ini begitu pada pertemuan ketiga dan seterusnya, serta 1 tugas kelompok. Ini poin-poin untuk pertemuan pertama ini. Kalau di tugas baru ya. Ya, begitu Bapak Ibu. Apa itu untuk lebih detailnya nanti silakan di slide di apa itu di lampiran ya. Baik, dari sini mungkin kita ada diskusi Bapak Ibu, silakan tentang perilaku konsumen ini seperti apa yang pernah Bapak Ibu alami. Halo? Halo? Tidak ada suaranya. Ya, Pak. Ya, silakan Bu. Mungkin apa sharing kaitannya dengan perilaku konsumen ini yang akhir-akhir Ibu ini pernah mungkin alami begitu. Membeli apa begitu, terus kecewa karena apa dan sebagainya. Silakan teman-teman yang punya pengalaman. Izin bertanya Pak. Silakan Pak. Ya, terkait dengan hari ini Pak ya. Kita banyak di beberapa tempat gitu ya Pak ya. Di lokasi-lokasi yang strategis itu banyak sekarang yang artinya ada suatu jenis olahraga yang bisa katakan nih
orang-orang kita tuh kan kadang dalam perilaku konsumen FOMO gitu ya. Apakah ini termasuk FOMO juga Pak, yang termasuk dengan olahraga padel ini Pak? Karena saya lihat ini di sekitar saya ini tanah-tanah yang kosong tuh rata-rata ya dibangun untuk gedung olahraga padel tuh Pak. Begitu. Nah, sementara itu padel itu kan tahu sendiri kelasnya bukan untuk kelas menengah ke bawah Pak ya. Apakah itu termasuk salah satu perilaku konsumen yang kecenderungannya pada saat ini ada ketertarikan gitu dari konsumennya gitu Pak, dari perilakunya Pak. Coba mohon penjelasannya Pak. Iya, kalau olahraga itu sepertinya lebih tren aja Pak ya. Tapi kan memang untuk padel sendiri ini kan lebih ke segmen orang-orang tertentu ya Pak. Gitu. Walaupun banyak juga tentunya memang mereka juga sudah mempertimbangkan Pak itu yang bikin itu apa itu kemampuan calon yang apa itu memakai sarana prasarana padel itu sendiri. Begitu. Kalau perilaku konsumen itu lebih ke ini Pak, kaitannya secara umum aja Pak. Itu mungkin begitu Pak. Kalau dari kita bisa mungkin sharing begitu. Pak siapa tadi Pak? Pak Rudi Pak. Pak Luki. Pak Rudi. Pak Rudi ya. Baik. Ya, Rudi Hartono Pak. Ya. Rudi Hartono. Baik. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Rudi. Ya silakan teman-teman yang lain punya pengalaman apa ini kaitannya dengan perilaku konsumen ini. Saya mungkin manggilnya Bapak Ibu aja ya, ini. karena ini secara usia sepertinya juga tidak lagi kita enak panggil teman-teman ini gitu, Bapak Ibu biar ini ya. Silakan Bapak Ibu. Lainnya Mungkin punya dari pengalaman apa? Pak izin sedikit diskusi Imam Apriliadi. Ya silakan Pak Imam. Jadi di beberapa tahun terakhir tuh memang saya bekerja di bidang transportasi ya. Nah, di bidang transportasi itu memang beberapa momen tuh pindah-pindah kota. Jadi kadang ada di Tangerang, terus Bandung dan lain sebagainya. Nah, di situ saya melayani satu perusahaan yang memang multinasional. Nah, di situ memang ada pimpinan kepala cabang ya, ada kepala cabang per masing-masing per masing-masing daerah. Nah, lalu di situ ada beberapa tuntutan memang yang berbeda. Ada beberapa tuntutan yang berbeda. Jadi misalkan saya lagi posisi ada di Bandung, oh ternyata konsumen-konsumen yang ada di Bandung ini identik lebih suka sama kondisi-kondisi yang hangat karena mungkin di situ cenderung dingin. Nah, tapi kalau pindah ke Surabaya, itu ternyata konsumen-konsumen di Surabaya itu lebih kebalik, memilih yang mungkin dingin-dingin karena mungkin kondisinya di sana lebih panas. Nah, sehingga perilaku konsumen di masing-masing daerah itu salah satu dampak atau salah satu pengaruhnya adalah mungkin iklim gitu dan budaya masyarakatnya. Mungkin itu sedikit sharing dari saya, Pak. Mohon koreksinya jika ada salah. Terima kasih. Iya, benar Pak. Memang apa itu kaitannya dengan ini Pak ya, apa itu geografis tempat Pak ya. Ini memang ya saya sendiri juga dari Surabaya Pak. Jadi ketika di sini itu agak itu dingin dan itu mungkin juga jadi alasan juga bagi konsumen untuk pertimbangan itu. Terima kasih. Berikutnya Pak, silakan. Kita lebih ini Pak ya, perilaku konsumen kuliah seperti ini kalau jelasin panjang lebar itu juga sudah bukan ini Pak, bukan waktunya karena informasi mau dibaca seperti apa itu sumbernya sudah banyak. Jadi kita lebih ke sharing-sharing aja Pak. Ya silakan Bapak Ibu berikutnya sharing apa ini tentang perilaku konsumen.
Ada lagi yang mungkin mau sharing Boleh Pak, untuk konsumen? Saya dengan Firman dari Firman, Depok. silahkan Pak. Ya, saya kan bekerja di salah satu retail elektronik. Itu dia perusahaannya internasional di LG Elektronik di bagian selatan. Jadi untuk perilaku konsumen ini ada beberapa yang saya biasa temui itu seperti konsumen loyal, gitu ya. Dia setia sama satu merek. Misalnya dia mau merek A nih, kita udah tawarkan, misalnya merek lain dia nggak akan mau. Misalnya dia ingin merek LG misalnya, dia nggak akan mau merek Samsung atau merek Electrolux atau Panasonic. Kayak gitu. Tanpa melihat spesifikasi, tanpa melihat fitur, dia hanya melihat merek. Oh, Ya, jadi mau seperti apapun kita jelaskan, itu dia nggak akan mendengar kita. Mungkin dia mendengarkan, tapi seperti masuk kuping kanan keluar kuping kiri sih. Itu perilaku yang saya suka temui juga belakangan ya. Terus ada juga yang memang itu dia menyerahkan seluruhnya ke kita. Misalnya dia menanya produk yang bagus apa, sarannya seperti apa. Jadi kalau saya biasanya saya akan tanyakan di kebutuhan konsumen itu sendiri, Pak. Dia kebutuhannya seperti apa, saya gali dulu seperti itu. Seperti tanyakan misalnya AC, luas ruangannya berapa, untuk di mana, terus seperti posisinya di atas atau di bawah, atau misalnya satu AC untuk 2 kamar. Paling di lapangan seperti itu sih Pak. Jadi ada konsumen yang memang dia tidak akan fanatik mendengarkan Pak ya, loyalitas ya. Ya, dia hanya melihat merek mindsetnya dia A ya udah. Baik, baik. Lebih kayak gitu sih Pak. Baik, terima kasih Pak Firman. Ya, memang apa itu generasi yang lama itu seperti kita ini memang masih dipengaruhi merek-merek yang dulu Pak, gitu. Masih fanatik ini, apalagi terutama ini kalau trennya itu bapak-bapak ya. Jadi yang beli barang itu yang penting walaupun mahal awet begitu Pak. Ya, misalkan beli pakaian ataupun yang lainnya yang menurut orang yang secara umum ya kalau sekarang itu dengan harga yang sama mungkin bisa beli beberapa yang lebih murah gitu kan, walaupun tidak merek begitu kan. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu lainnya mungkin bisa ditambahkan apa ini pengalamannya tentang perilaku konsumen akhir-akhir ini. Gitu. Pak Ronald, barangkali ada yang mau ditambahkan? Tes. Ya Pak, bisa Bisa terdengar nggak Pak? Bisa. Tes. Ada ya? Ya, bisa Pak. Izin menanggapi 3 pertanyaan dari diskusi kelas hari ini Pak. Ya. Boleh sharing. Jadi pertanyaan pertama, produk apa yang terakhir kali Anda beli karena viral? Saya tuh dulu beberapa bulan lalu lah, produk terakhir yang saya beli itu karena viral tuh saya sempat beli ini Pak, sepatu sneakers Kompas Gazelle. Itu saya lihat di Instagram sama TikTok itu rame banget. Awalnya saya nggak kepikiran sih beli sepatu baru, tapi karena sering muncul di FYP, di feed media sosial saya, terus banyak yang review juga bilang nyaman, terus harganya terjangkau, akhirnya saya beli. Ya, faktor utamanya sih karena banyak orang yang pakai sama reviewnya positif.
mengenai kenyamanan. Tapi memang ada ini juga sih Pak, unsur FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Jadi rasanya banyak apa ya, teman-teman yang mungkin yang udah pakai profesional muda, tapi kenapa saya nggak nyoba. Jadi akhirnya saya beli juga itu sepatu, tapi bukan sepenuhnya rasional sih keputusannya, karena lebih pengaruh dari sosial media. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, pernah beli lalu menyesal, kenapa? Saya pernah dulu beli power bank, Pak, power bank merek robot. Nah, itu dari e-commerce Shopee. Waktu itu kalau nggak salah ada diskon flash sale 70% ya, kalau nggak salah waktu itu. Terus ada tulisannya unlimited stok terbatas. Terus saya check out, Pak, mikir panjang. Setelah beli saya nyesal, kenapa? Ternyata power banknya power banknya yang lama masih bagus, dan juga jarang kepake. Terus kualitasnya juga biasa aja sih, jadi nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Terus karena keputusan saya yang terburu-buru karena gara-gara takut kehabisan stok. Jadi saya sebenarnya kena jebakan limited stock di situ di iklan Shopee tersebut. Jadi pembeliannya secara impulsif. Jadi kalau misalnya ada flash sale lagi, saya mikir nih, ini beneran butuh atau cuma karena murah aja gitu. Lalu yang ketiga nih, pertanyaan dari diskusi kelas hari ini, lebih sering percaya iklan atau review? Jujur Pak, saya lebih percaya review setelah pengalaman, review konsumen daripada iklan. Kenapa? Ya seperti contohnya saya pernah beli dulu laptop Asus, waktu itu buat kuliah sampai kerja. Saya nggak langsung percaya iklan, yang bilang laptopnya tercepat, terbaik, pokoknya yang paling ter lah. Terus saya juga cari review juga di YouTube dari gadget atau jagat review gitu untuk spesifikasi atau pembahasan dari produk tersebut. Sama juga cek rating dari e-commerce seperti Tokopedia, Shopee. Terus saya lihat juga produknya dikasih rating berapa, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang. Biasanya kalau yang bintang lebih banyak, 5 bintang tuh biasanya lebih jujur. Sama juga nanya ini siapa opini pendapat teman-teman yang udah pernah pakai. Jadi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan lebih sering percaya iklan atau review, saya lebih percaya review. Kenapa? Karena iklan itu cuma menunjukkan spek-spek yang bagus-bagus saja, namanya jualan ya Pak. Sedangkan kalau review itu kan pengalaman nyata dari konsumen, bagus mana, kurangnya di mana. Saya kira begitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ronald. Ya. Pak, ada beberapa dari segi konsumen Pak, perilaku konsumen ini. Kalau boleh tahu Pak, dengan kondisi Bapak dikecewakan seperti itu, kaitannya dengan ulasan dan lain sebagainya apa? Apa melakukan suatu seperti tadi Pak, bikin ulasan? Oh iya, terkadang saya membuat ulasan Pak. Review juga kan, plusnya apa, kurangnya apa, pasti saya akan review di situ. Jadi kalau beli produk, kalau saya pribadi ya Pak ya, saya akan memberitahukan kelebihan dari produk ini apa, lalu kekurangannya apa. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi karena waktu itu menurut saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya, ya saya memberikan ulasan sesuai dengan pengalaman saya. Seperti ini loh, misalnya kayak kapasitas seperti ini ternyata tidak sesuai, dan minusnya misalnya ini tidak bisa di-charge untuk powerbank misalnya tidak bisa di-charge untuk sekian jam. Kalau misalnya di-charge nanti akan bocor. Misalnya filter bocornya belum ada, kira-kira seperti itu Pak. Pasti akan saya review. Oke, baik. Jadi memang seperti itu kondisinya. Kadang-kala perilaku konsumen ya seperti Bapak itu mewakili lah kondisi yang terjadi gitu. Baik Bapak Ibu semua, untuk materi perilaku konsumen untuk lebih detailnya atau mungkin nanti perlu ditambahkan, silahkan di materi yang kita di LMS begitu. Terus untuk selanjutnya kita ke materi mata kuliah berikutnya gitu.